Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, kesempatan kali ini saya akan melakukan pelaporan SPT tahunan tahun 2024 untuk pekerja bebas bagi dokter spesialis. Nah, kali ini saya sudah melakukan pelaporan ya untuk dokter spesialis. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita simak video saya kali ini. Nah, di sini saya akan melaporkan SPT tahunan orang pribadi untuk pekerja bebas. Di sini saya akan melaporkan punyaan dokter spesialis. Nah, di sini saya sudah menyiapkan draft SPT-nya tahun 2024 dalam bentuk Excel. Nah, ini saya buka dulu untuk Excel-nya seperti ini. Nah, ini untuk halaman induknya. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk isiannya. Di sini yang pertama omset mulai belakang ya. Kemudian daftar harta yang akan dilaporkan. Kemudian kita masuk lampiran 3 apabila ada yang perlu dimasukkan. Kemudian lampiran 2-nya yaitu berupa bukti potong dari beberapa rumah sakit. Kemudian kita masuk ke lampiran 1 halaman 2 yaitu berisi ringkasan omset, kemudian dikali norma dan ketemu hasilnya. Untuk normanya berapa, kemudian itu ketemu netonya. Nah, di sini kemudian kita masuk ke bagian C, itu adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu berupa bukti potong A2 dari instansi pemerintah ya. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan juga adalah berupa bukti potongnya nanti kita masukkan di SPT di EFOM-nya ya. Nah, di sini saya tunjukkan untuk bukti potong A2-nya seperti ini. Kemudian kita masuk di halaman induknya. Nah, di situ ada penghasilan neto dari pekerja bebas, kemudian dari penghasilannya, kemudian itu dikurangi PTKP, jumlah penghasilan netonya dikurangi PTKP, kemudian ketemulah penghasilan kena pajak. Nah, kemudian itu pajak terutangnya ketemu sekian dan dikurangi dengan bukti potong ringkasannya tadi sebesar 28, kemudian pajak terutangnya ini ada 83 juta. Nah, sekarang kita akan memasukkan di EFOM karena kali ini untuk tahun 2024 itu belum menggunakan Kotek. Kita menggunakan DJP online berupa PDF, yaitu EFOM PDF. Nah, untuk downloadnya itu masih sama dengan tahun yang lalu ya. Kita masuk ke DJP online, kemudian kita masuk ke menu lapor, kemudian kita pilih EFOM PDF ini ya. Nah, di sini ada ringkasan yang sudah terlaporkan. Kemudian kita klik buat SPT, kita pilih yang ya untuk pekerja bebas, kemudian kita klik EFOM SPT tahunan orang pribadi. Nah, seperti ini. Kemudian tahun pajaknya 24, kemudian kita langsung unduh formulir. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini otomatis terunduh. Kita simpan, kita pastikan letaknya biar nanti kita tidak kelupaan tempatnya ada di mana, dan kita klik tutup aja. Nanti tokennya akan masuk lewat email. Nah, apabila tokennya belum terkirim, kita bisa hanya token aja. Ini berarti token yang dikirim, tidak mengunduh PDF-nya. Tapi untuk kliknya itu unduh formulir, tapi nanti yang terkirim cuma tokennya aja. Itu bisa menggunakan email atau bisa menggunakan nomor handphone. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai
aplikasi PDF-nya itu bisa kita unduh di menu DJP Online di bagian unduh Adobe PDF Reader. Itu bisa langsung kita klik ya. Langsung bisa kita klik, kemudian kita masuk ke tab baru. Nah, seperti ini kita pilih untuk Windows-nya, Windows 11. Nah, ini tergantung Windows-nya teman-teman ya. Kemudian untuk bahasa kita hanya dikasih pilihan bahasa Inggris, kemudian versinya juga bisa kita pilih 64 bit atau yang bawahnya itu ya. Kemudian kita klik Adobe Reader ya. Nah, di sini langsung kita simpan aja, kemudian lalu kita install. Nah, untuk bukanya itu bisa klik kanan, kemudian open with, kemudian kita pilih Acrobat Reader atau Adobe Acrobat ya. Nah, untuk PDF-nya akan terbuka seperti ini. Yang pertama kita kerjakan adalah lampiran 4. Ini harus kita isi terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke lampiran 3. Setelah lampiran 3 itu tidak ada yang diisi, kemudian kita masuk ke lampiran 2, yaitu berupa bukti potong. Nah, untuk bukti potong ini saya menggunakan import data ya. Di sini saya sudah mempunyai acuannya. Nanti bagi teman-teman yang mau, nanti saya sematkan di link deskripsi ya untuk filenya. Ini saya masukkan menggunakan acuan. Di sini bisa kita lihat ada nama pemotong, kemudian NPWP pemotong, kemudian nomor bukti, kemudian sebelahnya adalah tanggal bukti, selanjutnya adalah jenis pajaknya, itu jenis pajak PPh 21, kemudian jumlah pajak yang dipotong oleh pihak lain. Nah, di sini saya ada kesalahan ya untuk NPWP pemotongnya. Itu bisa ada keterangannya yaitu NPWP baris ke-61 bisa digit 16 digit, 16 digit tidak boleh karakter pemisah. Ini saya tadi ada kesalahan, ada karakter pemisahnya seperti ini. Itu ada titik, kemudian ada strip, itu nggak boleh ya. Itu harus dihapusi. Harus dihapus. Nah, ini kalau sudah selesai, kita langsung saja lanjut ke bagian lampiran 1 halaman 2, yaitu pekerja bebasnya untuk omset. Kemudian kita pilih yang tidak sampai lupa, itu metode pelaporannya itu menggunakan catatan, bukan menggunakan pembukuan. Langsung kita isikan untuk omsetnya. Kemudian untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan juga sama, kita isikan NPWP, nama pemberi kerja, kemudian penghasilannya berapa, dan nama pemberi kerja, itu kita masukkan semua ya, seperti yang ada di Excel. Seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik selanjutnya. Kemudian itu ringkasannya dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Itu yang perlu kita rubah adalah penghasilan tidak kena pajak. Itu bisa kita klik meskipun itu TK0, terus itu harus kita pilih klik ulang ya, supaya untuk nomor 10 itu bisa muncul untuk PTKP-nya. Kalau sudah muncul, kita lihat juga untuk kurang bayarnya sudah sama atau belum dengan yang ada di Excel. Oh ya, kalau sudah sama semua, itu tinggal kita buat kode billing. Itu pakai DJP Online ya. Kita masuk di DJP Online, kemudian kita pilih menu bayar, kemudian kita klik e-billing, kemudian kita pilih jenis pajaknya 4125, kemudian jenis setorannya 200 untuk tahunan, kemudian tahun pajaknya 2024. Nah, untuk nominalnya bisa kita copy di e-form tadi ya. Bisa kita copy, kemudian kita tempelkan di pembuatan billing. Kemudian kalau sudah sesuai semua, langsung kita klik buat kode billing. Nah, kita memasukkan kode keamanan. Selanjutnya kita klik submit.
Nah, itu juga hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik cetak dan kita kasih nama ya, biar tidak lupa itu billingnya siapa. Nah, seperti ini untuk tampilan kode billingnya. Nah, di situ ada ID billingnya, kemudian ada masa aktifnya juga. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran. Di sini saya menggunakan klik BCA ya. Kemudian kita pilih yang menu pembayaran, kemudian kita pilih yang penerimaan negara atau daerah, kemudian itu bisa kita pilih, kita rubah ya. Untuk sebelumnya adalah BPB, kita rubah jadi penerimaan negara. Kemudian kita masukkan kode ID billingnya. Bisa kita copy aja. Spasinya itu bisa kita hapus dan kita masukkan 3 digit terakhir ya. Kalau sudah, kita klik lanjut, kemudian kita memasukkan token di key BCA-nya. Nah, kalau sudah, untuk bukti bayarnya bisa langsung kita simpan seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka tadi yang sudah kita isi ya di e-form PDF. Nanti untuk memasukkan NCPN-nya ini. Nah, di sini di halaman induknya langsung kita klik submit. Nah, di situ kita harus melampirkan yaitu rekapitulasi peredaran bruto atau omset. Itu bisa kita simpan dari PDF-nya tadi, kita simpan dari Excel-nya tadi ya. Kita simpan dalam bentuk PDF, kemudian ditandatangani juga. Nah, ini saya tanda tangani dalam bentuk elektronik. Kita tempel aja. Selanjutnya adalah kita masukkan ya untuk omsetnya tadi, kita pilih PDF, kemudian kita klik open. Nah, jangan lupa ya, untuk yang diunggah itu maksimal 5 MB. Nah, selanjutnya kita memasukkan bukti potong. Karena bukti potongnya ini ada banyak, ini saya jadikan satu. Ini saya gabung menggunakan elok PDF, saya jadikan satu. Kemudian kita kasih nama ya. Nah, kemudian kita unggah juga untuk bukti potongnya. Kemudian kita memasukkan pembayaran. Kita masukkan kode mapnya, kemudian jenis setor, terus tanggal bayarnya, kemudian nilai pembayaran, kemudian yang terakhir adalah NTPN. Nah, setelah itu kita memasukkan kode verifikasi. Kita bisa lihat di alamat email ya. Nah, di sini sudah saya masukkan, kemudian kita klik submit. Kita tunggu beberapa saat, apakah prosesnya sudah berjalan lancar. Kita tunggu ya. Nah, di sini saya ada kesalahan sedikit, yaitu NPWP pemotong tidak valid. Nah, di sini saya cek lagi ya, NPWP pemotong di bukti potongnya. Itu NPWP-nya ada satu yang kurang betul. Itu dari salah satu rumah sakit yang kurang betul, saya betulkan dulu. Kemudian ini dibetulkan. Kalau sudah, bisa kita klik submit ulang ya. Nah, kalau sudah dibetulkan, kita masuk di menu submit lagi ya. Kita klik, kita tunggu lagi prosesnya, apakah ada kesalahan lagi. Nah, kalau berhasil, hasilnya seperti ini. Di email itu sudah otomatis dikirim ya untuk tanda terimanya. Nah, tanda terimanya seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk kurang bayarnya muncul, kemudian tahun pajaknya juga sama, sudah muncul. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosialnya. Terima kasih, bye-bye.